Mari kita kembali melihat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini di ayat yang kelima dan 6 dari Roma pasal 14 tadi yang telah kita baca. Ayat yang kelima mengatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Paulus menulis surat ini kepada orang Rom, karena orang Roma itu kan orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia, yang menyembah kepada berhala, juga yang punya pendidikan filsafat dan sebagainya, saudara. Nah, ada yang menganggap bahwa hari-hari tertentu lebih penting daripada hari-hari lain. Ada yang mengatakan tidak boleh makan daging itu, tidak boleh minum itu, tidak boleh apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, hari ini tema saya adalah ada hubungannya dengan hari tahun barunya Tionghoa, yaitu Imlek. Nah, di mana orang-orang Tionghoa sebentar lagi akan merayakan Xinjia kalau bahasa di Indonesia, atau Imlek di Indonesia. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen dalam menanggapi tahun baru Tionghoa ini? Lalu kita bertanya, kan sering kita bertanya, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek, kan begitu? Boleh enggak? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Chinese New Year atau tahun baru Tionghoa tahun lalu bulan Desember telah disahkan. Dinyatakan hari, namanya istilah the Lunar New Year atau the Spring Festival, yang dianggap sebagai hari libur internasional sekarang. Nah, jadi tahun baru sudah menjadi hari libur internasional seperti hari Natal. Nah, hari Natal kan harinya tentang kelahiran Yesus kan untuk orang Kristen saja kan. Tapi itu sudah menjadi hari libur internasional, yang tidak Kristen pun ikut libur begitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Chinese New Year ini tentu akan selalu melekat dalam diri orang-orang Tionghoa dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka yang ada di perantauan, kalau kita mengatakan Chinese New Year, wah semuanya bilang, oh I'm a Chinese. Ya kan begitu kan, betul nggak? Sudah identik kan dengan orang Tionghoa kita mengatakan. Nah, saudara-saudara, memang orang-orang Tionghoa yang di perantauan pada umumnya tidak banyak dapat informasi tentang kebudayaan leluhurnya dari daratan Cina, karena mereka tinggal di Indonesia, di Asia, di Afrika, di Eropa maupun di mana-mana, kan begitu. Nah, khususnya kita yang tinggal di Indonesia itu ada masalah sedikit. Masalahnya apa? Karena pada waktu Presiden Soeharto memutuskan hubungan diplomatis dengan Tiongkok, maka orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak banyak lagi dapat informasi, belajar tentang bahasa Tionghoa dan sebagainya, apalagi budayanya tertutup karena kita tidak ada hubungan diplomatik. Nah, mungkin Pak Ayan, Pak Fran tahu ini, yang tua ini. Ciame masih ingat, kita umurnya sama. Umur 6 tahun, 7 tahun, kita tidak dilarang. Tidak boleh merayakan Imlek, tidak boleh belajar bahasa Mandarin, tidak boleh merayakan budaya Tionghoa. Kayak gitu. Kamu sudah tinggal sini, kamu harus menjadi orang Indonesia. Kan begitu. Enggak.
Tapi ada sebagai orang tua curi-curi gitu loh. Nah, diam-diam merayakan Chinese New Year. Kan begitu. Nah, kalau kita di kampung ya masih oke-oke lah. Ya kan? Nah, masih curi-curi merayakan oleh Cynthia, painian-painian ke tempat akung apa, ke tempat atsu apa. Semuanya masih kita pakai baju baru dan sebagainya. Kita bagi-bagi angpau dan sebagainya. Ada yang belum percaya, pai. Nah, kalau saya bilang pai, Anda sudah ngerti ya. Pai itu artinya menyembah leluhur. Nah, gitu. Ya Pak Farhan, maaf Farhan nih tahu nih. Pak Surya mungkin juga masih ingat. Kan begitu. Nah, sudah jadi banyak kali ada banyak orang Tionghoa yang di Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sangat kental ya dengan budayanya. Karena diam-diam mereka boleh di rumah dan sebagainya, tidak boleh open, terbuka. Kan begitu? Diam-diam kan? Nah, bagi orang perantauan Tionghoa yang ada di Indonesia yang sudah menjadi Kristen, nah, karena tidak banyak mendapat informasi tentang budaya kita sana, jadi ada yang menganggap, ada ya, bukan seluruh ya, menganggap bahwa orang Kristen tidak boleh lagi merayakan Imlek, tidak boleh lagi ikut-ikut merayakan Chinese New Year. Nah, ini yang kita merasakan dulu jadi orang Kristen, pendeta bilang, tidak boleh orang Kristen lagi ikut-ikut ini ya, karena ada pai-painya, ada ininya, dan sebagainya, ada lain-lain ya, tidak boleh lagi ikut-ikut Imlek, gitu loh. Itu kalau kamu ikut Imlek itu kenapa? Karena di situ ada naga. Nah, udah susi dengan kata istilahnya naga di situ. Karena itu setan dan sebagainya. Jadi benar ya. Oh, ya jadi orang Tionghoa yang Kristen agak sedikit tidak tahu budaya Chinese New Year. Karena sudah dikasih tahu oleh pendetanya yang bukan Chinese, yang bukan latar belakang Chinese, ya dikasih tahu nggak boleh gitu loh, saudara-saudara ya. Nah, beda dengan pendeta orang Chinese, karena dia yang lahir dari Tiongkok, mereka yang besarkan di Indonesia, mereka yang tahu budaya Tiongkok dan sebagainya, ya. Nah, perlu kita ingatkan kembali kepada generasi sekarang yang mungkin neten mereka juga tidak begitu tahu dengan budaya-budaya dengan baik di Tiongkok gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, bahwa memperingati Imlek, nah ini bahasa Indonesia ini saya tidak tahu kenapa mereka memakai kata Imlek. Ini Imlek itu sebenarnya bahasa Hokkien. Imlek itu artinya kalendernya. Imlek itu lunar gitu ya. Itu dari bahasa Hokkien itu sebenarnya kan. Imlek. Jadi diistilah udah pakai hari Imlek gitu. Nah, kalau di Tiongkok memakai istilahnya Sinian. Sinian, tahun baru. Chunjiet. Nah, Chunjiet artinya pergantian musim. Atau istilah ada lagi makanya Gonian. Gonian itu artinya dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Kalau orang Kek itu paling ngerti itu. Konyan. Kyunghui Sinyan. Kyunghui artinya selamat tahun baru. Nah, kalau di daratan Cina masih pakai Xinian Kuai Lek. Nah, itu bahasa yang betul. Tetapi ada sebagian yang mengucap Gongxi Fat Cai atau Gongxi Fat Choi. Fat Cai itu banyak ini. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh Hong Kong dan Macau dan Shanghai. Karena itu dunia lebih mengenal Hong Kong, Shanghai dan Macau. Kalau dataran Cina kurang. Kenapa? Tertutup beratus tahun-tahun. Baru kemudian Deng Xiaoping. Tahun berapa itu? 8 berapa ya? Buka. Wah, semua baru tahu. China. Baru ngerti China. Karena terbuka kan begitu kan. Nah, dulu kan tertutup seperti Korea Utara. Ya, karena komunis. Nah, sekarang kan tertutup. Nah, sekarang kita bisa buka YouTube. Wah, Haipen di mana? Xiangqiang di mana? Yunnan di mana? Kita mau Moixian di mana? Nah, saya kungkung dari Moixian, Guangdong, Moixian, Guangdong. Nah, kakek-kakek itu cara kita tahu.
kakekku dari sini. Kalau yang Teochew dari Swatau. Mana Swatau? Kita kenal Swatau di mana kan begitu ya. Kita bisa terbuka sekarang, luar biasa Isa. Wah, luar biasa kan terbuka. Nah, Chinese New Year pada awal itu sudah ribuan tahun dirayakan oleh orang Tionghoa. Chinese New Year itu adalah pergantian musim yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kepercayaan lokal. Sebenarnya itu ya. Kenapa? Karena orang Tionghoa kan ada 4 musim. Nah, kalau yang di selatan itu memang hanya ada 3 musim. Kalau yang di atas utara itu 4 musim. Ada salju. Nah, salju yang paling dingin itu Haiping ya. Itu yang terkenal internasional itu kalau udah musim salju itu dia bangun salju itu dengan bikin rumah-rumahan untuk pameran internasional itu yang terkenal itu yang paling dingin itu di Tiongkok itu. Nah, sudah jadi Chinese New Year itu adalah pergantian musim, makanya kita Chunjie ya, pergantian musim di mana orang Tionghoa yang mengalami musim dingin begitu susah. Nah, setelah masuk ke dalam namanya spring, wah, mereka menyebut hari spring itu dengan penuh sukacita. Pergantian musim itu ya, musim kalender lunar itu mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, sukaria dan juga bersyukur kepada Tian. Nah, kepada Tian. Nah, dalam sejarah catatan itu biasanya kaisar itu mengadakan upacara syukuran kepada Tian katanya. Nah, dia tidak tahu itu Tian itu siapa. Pokoknya dia bilang Tian lah. Nah, artinya ada oknum, ada pencipta. Kita harus syukur kepada Tian. Maka biasanya itu kaisar atau raja yang mengadakan upacara. Nah, saudara, di Beijing masih ada sekarang tempat altarnya di mana kaisar mengucap syukur kepada Tian. Nah, bagi orang Tionghoa bilang, ya mereka bersyukur kepada Tian. Tian itu siapa sebenarnya? Itulah yang kita katakan di Alkitab itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah menyatakan diri kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi menyambut Chinese New Year, kenapa ada tambah itu, tambah ini? Itu setiap generasi berikutnya dan dinasti berikutnya itu ada tambah-tambah. Tradisi ditambah lagi cara menyambut tahun baru. Jadi setiap suku-suku yang ada di Tiongkok juga cara menyambut tahun baru cuma kadang-kadang beda-beda juga mereka ya. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh gini, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Kenapa? Karena ada tambahan, ada sesembahan, sembayang kepada patung ini. Kalau sudah datang mau Xinjia, mau Imlek, mereka harus bersih kelentengnya, bersih patungnya, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah tambahan kepercayaan seperti Hindu, seperti Buddha. Hindu, Buddha itu agamanya asalnya dari India. Serta ya, dari India, bukan dari Tiongkok. Dari India masuk import ke daratan China, kan begitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi sebagai kita orang Tionghoa Indonesia, ya kita perlu mengerti akan budaya ini. Nah, jadi apakah kita boleh merayakan Imlek, kan begitu? Ya boleh saja, saudara. Tapi ingat, tidak boleh ikut-ikut hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab, kan begitu. Nah, boleh nggak kita sembahyang pai-pai orang tua? Oh, tentu yang leluhur tidak boleh lagi kita pai-pai. Boleh nggak kita menghormati orang tua kita? Oh, yes, Alkitab mengajar kita, hormatilah orang tuamu. Nah, sekarang begini. Biasanya di Tiongkok ada suku-suku tertentu, kalau udah Imlek, mereka seperti di Jawa itu sungkem. Siapa tahu apa sungkem, tahu ya? Sujud kepada orang tua. Nah, masih sebagai orang Tionghoa masih praktek itu. Termasuk itu orang Korea. Teman saya waktu kita di Singapura, dia bilang, Pastor To,
in this Chinese New Year, we want to go to your house atau ya untuk ya merayakan tahun baru. Mereka pakai dress tradisinya orang Korea. Itu loh saya, oh gitu ya. Saya baru tahu orang Korea juga Imlek. Yes, gitu loh. Oh betul, mereka juga merayakan Chinese New Year ya. Karena mereka tahu sejarahnya gitu. Jadi pas hari tanggal 1-nya itu mereka ke rumahnya pastornya, rektor kita di rumahnya. Sampai di situ mereka yang hidup boleh kita itu, tapi yang mati tidak boleh. Nah masalah, saudara ya, kita hormat orang tua kita. Oke? Nah, yang lain-lain juga banyak hal-hal ya. Ya seperti ada pesta pora, ada macam. Oh kita tidak ikut-ikut begitu ya. Kita boleh makan nggak? Boleh. Makan apa saja silakan. Tapi bukan makan yang sudah disembahyang gitu. Ya ini Pak Andri kita punya Jumat dulu sini kan. Mamanya kan belum Kristen. Kita selalu ngomong tentang Injil. Ya katanya mamanya. Nah kalau sudah mau Imlek itu mamanya itu kan mau sembahyang. Dia pisahin makanannya. Dia tahu ini si acung ini dipanggil itu ya. Dia pisahin, yang ini dia bawa ke kelenteng sembahyang. Ini acung punya. Ini orang Kristen. Ini acung itu ceritanya. Nah, begitu. Jadi mereka juga ngerti ya sedikit tentang orang Kristen gitu ya. Nah, ada lagi banyak hal-hal yang tradisi yang kita lihat ya di dalam menyambut tahun baru. Ya kan? Boleh nggak kita bagi-bagi angpau? Oh, bagus. Itu angpau itu memang ada konsepnya mengatakan gini, makin kita kasih orang angpau kita makin banyak berkat. Nah kalau prinsip kita kan bukan begitu kan, gitu. Nah memang ini konsep tiap orang, bahkan di setiap budaya ya. Makin you memberi, you akan memperolehnya. Memang Alkitab ada kasih tahu, Paulus mengatakan, kamu memberi akan terima lebih banyak katanya kan. Oke, you tanam sedikit ya terima sedikit, you tanam banyak terima banyak, kan begitu. Ya, tapi bukan itu yang menjadi patokan kita dapat berkat. Tapi jika kita bekerja keras, kita bekerja sesuai dengan keahlian kita, pasti kita akan mendapatkan begitu kan. Ya kalau kita hanya kerja dikit-dikit, ya maka dapat dikit lah kan, maksudnya begitu tak? Ya kan? Nah, sudah banyak hal yang kita lihat dalam tradisi yang tambah-tambah lagi begitu. Ya, tapi kita tidak ikut itu ini. Nah, sekarang pun kita di Indonesia kan, kita hanya merayakan biasa saja. Ya pada sebelum hari H1 ya kita kumpul saudara, kita makan bareng-bareng. Ya semua orang anak-anak pulang ke rumah orang tuanya, ya makan bareng. Oh, itu bagus sebenarnya ya, supaya mempereratkan persaudaraan kan, itu kan namanya kan ya, mengenai hari-hari itu. Nah jadi menurut tradisi Tionghoa yang kita paham, harus kita ingat sebagai orang percaya bahwa Chinese New Year itu bukan yang diajarkan oleh agama tertentu. Karena di Tiongkok banyak agama kan begitu. Tapi itu adalah tradisi di mana menyambut hari atau tahun yang baru dengan penuh girang sukacita. Tentu yang satu bersyukur kepada Tuhan kita. Apalagi kita tentu bersyukur kepada Tuhan kita yang mengasihi kita kan, yang menyelamatkan kita, itu yang menjadi utama bagi kita. Ya, kita hanya merayakan sebagai orang Tionghoa, merayakan Imlek, membuktikan kita memang asalnya kan memang orang keturunan Tionghoa aja begitu saudara. Ya, jadi ritual-ritual di dalam menyambut tahun baru, ya kita tidak boleh ikut-ikut. Tidak boleh. Boleh kasih selamat. Oh, enggak masalah. Boleh enggak kita, kata ada yang tanya, Pak, boleh enggak aku kongsi fat cai? Memang orang ini lebih banyak orang dunia yang pakai kongsi fat cai. Tapi kita sebagai orang Kristen, ada lagi satu kalimat yang kita ucapkan, kongsi, Xinnian Kuai-Lo, atau istilahnya Xinnian Mung En. Nah, Mung En itu adanya syukuran ya, Xinnian Mung En. Ya,
Nah, kalau yang sekarang sudah jadi bahasa tren selama untuk menyambut Imlek itu ya di mana-mana kita lihat ada tulisan kan kongsi fat cai gitu ya. Tahu arti kongsi fat cai? Selamat. Kongsi fat cai itu artinya beruntung, fat cai. Fat cai itu beruntung banyak. Ya, kita menyambut tahun baru supaya beruntung banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita sebagai orang Kristen kita mengatakan ya Sinian Mung'en, semoga Anda baik-baik aja diberkati Tuhan gitu. Oke, enggak masalah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Paulus di sini ya, ingin menekankan apa? Ya memang ada sebagian orang menekankan hari ini penting dari hari yang lain, kan begitu. Nah, nggak boleh makan itu dan makan ini. Nah, Paulus mengatakan kita di sini jangan saling menghakimi. Orang Kristen jangan saling menghakimi. Kenapa kamu sudah jadi orang Kristen ya kok kamu masih merayakan Imlek? Nah, kan ada orang begitu kan lagi. Kenapa kamu masih ikut-ikut orang makan dan minum? Kenapa? Itu kan sudah dipersembahkan oleh berhala. Kenapa kamu makan? Nah, ini jadi masalah lagi. Kalau saudara lihat di Korintus juga kan mengenai masalah makan yang dipersembahkan oleh berhala. Saudara, biasanya dalam Romawi itu orang-orang yang tidak bertuhan, ya, orang yang menyembah berhala, kalau dia mau jual barangnya ke pasar, sebelum ke pasar dia bawa barangnya, dia persembahkan kepada dewanya dulu. Nah, setelah itu baru dibawa ke pasar. Mana kamu kalau ke pasar kamu cari, Pak, kamu sudah sembahyang indah, itu babi itu saya mau beli. Masa kita tanya gitu kan, kamu sudah sembahyang itu ya kerbau atau sapi itu ya kepada dewamu ya. Kan kita tidak tanya begitu kan, betul gak? Ya kita ke pasar ya kita beli, kita bawa pulang, itu tidak ada masalah. Saudara-saudara ya. Nah ada orang yang sangat sensitif ya, orang Kristen yang sangat ekstrem kita mengatakan, tidak boleh gini dan sebagainya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi Paulus di sini ya ingin supaya mengingatkan orang Kristen. Coba kita lihat kembali lagi di ayat yang pertama. Ya, ayat pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini kita kan banyak pendapat ya. Begini gini ya. Ya memang orang Kristen ada yang iman yang masih kanak-kanak, gitu. Betul gak? Ya, jadi yang kuat ya harus menerima yang lemah. Ya, yang penting saudara sebagai orang Kristen kita memakan dan sebagainya ya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu penting. Itu saja dia. Ya, jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lain di dalam segala hal di mana ada yang mengatakan nggak boleh itu ini, nggak makan itu dan sebagainya, nggak boleh merayakan itu ini dan sebagainya. Ya Paulus di sini juga berargumentasi, ya kan? Ya coba saudara baca kembali yang ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, nah, kan? Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Saya nggak boleh gini. Nah, biasanya kalau di Roman Katolik itu ada hari-hari tidak boleh makan tertentu ya. Pak Surya ini latar belakang Katolik. Aswin juga latar belakang. Tahu ya. Hari apa tertentu puasa dan nggak boleh makan itu. Kalau udah pastornya bilang nggak boleh makan, tiba-tiba ada saudara, kenapa kau makan? Gitu loh, bisa dihakimi orang itu gitu ya. Nah bagi Paulus no problem. Tidak ada masalah, bukan masalah penting. Karena itu tidak ada hubungan dengan keselamatan jiwa kita. Ya kan? Kan gak ada hubungan dengan keselamatan saya mengenai makan gak makan kan. Betul gak? Menentukan hari itu penting bagi lu. Harus sembahyang hari ini. Nah saudara, ortodoks, Kristen ortodoks itu biasanya sembahyangnya 1 hari 7 kali. Tahu gak? Mereka ada panduan bukunya loh. Ortodok itu adalah Kristen di Timur Tengah. Itu agak mirip Roman Catholic dia. Yang ada di Syria, di Kazakhstan, di Irak, kemudian di Mesir, itu optik gitu loh. Ya. Dan mereka itu ada sampai gereja ini sudah ada di Indonesia. Ada perkumpulan namanya Kristen Ortodok. Sembahyangnya
7 kali. Saya lihat di YouTube ada yang tanya, ibu melakukan enggak? Karena saya kerja, saya enggak mampu, enggak bisa katanya. Ya bisa ganti hari lain. Tapi ada orang enggak ada kerja, ya bisa lah 7 kali sehari. Gitu. Ada kalau yang agama lain kan ada 5 kali sehari kan gitu. Ini hebat, 7 kali satu hari, luar biasa gitu ya. Nah, jadi menentukan waktu-waktu harus itu penting untuk sembahyang. Tapi Paulus ini berargumentasi, ya boleh-boleh saja. Kamu menentukan mau sembahyang apa itu tidak masalah. Yang penting ya saudara, kita menjadi orang Kristen tidak melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Ya, kan begitu yang penting kan. Kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu. Ya, mari kita menjadi orang yang bersaksi bagi Kristus, kan gini. Nah, di sini kan diargumentasikan mengatakan demikian. Yang ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tapi yang lain menganggap semua hari sama. Bagi saya sama saja. Betul nggak? Ya, bagi saya semua hari sama. Tapi hari Minggu adalah harus menjadi hari apa? Di mana kita berkumpul, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kenapa? Hari Minggu adalah hari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dari, dia bangkit kan? Ada hari Minggu itu. Betul nggak? Menampakkan diri. Nah, maka itu orang Kristen berkumpul pada hari Minggu dimanapun dia berada. Hari lain boleh berkumpul nggak? Oh boleh, nggak ada masalah. Boleh Senin, boleh. Boleh Selasa juga boleh, ya kan? Untuk berkumpul sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat yang berikutnya ya. Nah, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Kan dia mau untuk Tuhan. Oke, saya kerja 1 minggu 6 hari. Saya mau pakai 1 hari, terserah dia. Oh, saya mau ambil aja hari Jumat deh. Saya mau bersekutu pribadi dengan Tuhan. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Berdoa kepada Tuhan. Boleh nggak? Oh, boleh. Oh, Pak, Bapak melanggar Alkitab, harunya hari Minggu. Oh, nggak ada itu kan gitu. Nah, hari Minggu adalah pertemuan jemaat, katanya bersekutu, berkumpul jemaat kan begitu. Seperti kita hari ini. Nah, kalau kita nggak berkumpul, kita boleh pakai online. Nah, sekarang canggih lagi, Tuhan kasih kita kesempatan ya. Tapi kalau kita jauh dimanapun Anda mengikuti kebaktian online ini pun satu hal yang bagus. Ya, supaya imannya bisa bertumbuh, di mana kita bisa bersekutu bersama-sama melalui online. Ya, nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang penting, yang paling penting bagi kita sebagai orang-orang Tionghoa dan kita semuanya, mari kita menjadi saksi Kristus bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita harus benar-benar tahu bahwa diri kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang penting loh. Kasih anugerah Tuhan Yesus itu apa? Itu Anda harus ada benar-benar tahu bahwa Anda sudah diselamatkan, mendapatkan berkat besar. Berkat besar itu apa? Keselamatanmu. Maka itu orang Tionghoa kalau mau nyambut tahun baru, di rumahnya dia tempel huruf Fuk. Nah, siapa nggak kenal huruf Fuk? Huruf Fuk ya. Saya ada angpau. Nah, oke. Ini Fuk ini karakter yang paling tersohor, terkenal di seluruh dunia. Kalau saudara tidak tahu karakter apa, kalau saudara pergi ke rumah orang, angka ini, karakter ini Anda sudah tahu. Fuk. Wow. Fuk ya. Fuksi. Tapi orang Tionghoa, dia mau dapat berkat. Xinjia, ada dragon dance, ada lion dance, supaya dapat berkat katanya. Kasih angpau, bagi angpau, dapat berkat katanya. Berkat kita adalah berkat surgawi. Itulah yang permanen. Kalau berkat duniawi itu fana, tidak permanen, bisa dicuri orang, bisa dirampok orang, saudara-saudara. Tapi orang Tionghoa ngotot, kami harus mendapat Fuk.
lalu fuknya dibalik. Fuknya dibalik ya. Kalau di rumahnya lihat banyak orang-orang yang belum percaya, fuknya terbalik. Kenapa? Fuk mereka dapatnya dari dunia. Tapi kita fuknya dari atas. Dari Tian Sangti. Nah, Tian Sangti. Makanya terkenal kalau udah Imlek, huruf ini sangat penting bagi orang Tionghoa. Dan juga pentingnya juga ada naganya juga. Wah, naga ini membawa hoki keberuntungan. Siapa yang lahir di bulan naga, anakmu, waduh, maka orang lomba-lomba supaya melahirkan anak dalam bulan naga. Siapa yang bulan naga ini? Saya apa naga? Nggak ada kan? Saya ini saya babi, kasihan, dikasih makan, rakus makan, sudah waktunya disembelih, potong. Aduh, kita makan daging babi. Ya kan begitu saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, yang penting kita dapat fuk dari atas. Maka itulah Alkitab mengatakan harus dengar fuk im. Nah, ada kata fuk. Fuknya pakai ini lagi. Fuk im. Ada imnya lagi. Saya nggak ada tulisan. Im itu Injil. Injil keselamatan. Injil berkat yang besar datang dari Tuhan. Itu namanya fuk im. Gospel. Good news dari Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak mau terima? Masa mau terima fuk yang dari ini terbalik? Itu sementara. Harus terima yang fuk yang dari atas. Yang Tuhan kirim itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Anda boleh merayakan Imlek dimanapun saja. Tapi ingat, jangan melanggar prinsip Alkitab. Okay? Jangan menjadi batu sandungan bagi orang. Jadilah saksi Kristus dan memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa.